Tidak ada dosa yang datang dengan tiba-tiba. Semua dosa itu pasti punya pendahuluan. Ngerti maksud pendahuluan itu? Nih, saya tanya ini, ngerti tidak? Apa? Gimana contohnya? Ayo kalian jawab. Kenapa tidak ada dosa yang datang dengan tiba-tiba? Pasti ada pendahuluan. Mikirnya semuanya. Contohnya begini. Kita ada orang lagi jalan santai, tertawa-tawa, terus tiba-tiba mabuk. Ada tidak? Tidak. Atau tiba-tiba mencuri, atau tiba-tiba berzina. Tidak ada. Semua dosa itu pasti ada pendahuluannya. Betul atau tidak? Saya tanya lagi nih. Nah, pendahuluan itu yang sangat menentukan kita akan ke arah mana dalam hidup ini. Mari kita buka Kejadian pasal yang keempat, ayat yang kelima mulai. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, tidak didengar, tidak diterima oleh Bapa di surga. Lalu bagaimana hati Kain? Sangat panas. Menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, dari ayat ini kita belajar ternyata dosa itu seringkali muncul dari hati yang iri atau hati yang dengki. Ya, ini yang kita perlu jaga. Waktu Kain hatinya sangat panas dan mukanya muram, sebetulnya sudah dosa atau belum? Cuma ada 1, 2. Sudah atau belum? Belum atau sudah? Belum. Yang timbul di situ itu belum dosa. Ya, ini yang kita harus mikir. Misalnya gini, kalau kita lagi mau marah, munculnya dari mana? Dari hati. Itu belum dosa. Juga pikiran-pikiran cabul, pikiran-pikiran jahat, itu belum dosa. Nah, mereka menjadi dosa ketika kita menyetujui. Itu baru jadi dosa. Lihat ayat 6. Firman Yahweh kepada Kain. Apa yang Papa tegur kepada Kain? Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, teguran ini, ayo kita belajarkan kebenaran ini ya. Menurut saudara semua, sejahat-jahatnya seorang, sebenci-bencinya orang itu dengan Tuhan, atau mungkin orang ateis. Apa itu ateis? Tidak mau percaya Tuhan. Ya, ingat ini, sejahat-jahatnya seseorang, sebenci-bencinya orang itu dengan Tuhan, seganas-ganasnya dia hidup. Dengarkan, setiap orang yang mau berbuat salah atau berbuat dosa, hatinya bersuara enggak? Loh, saya tanya cepat jawab. Ada suara enggak? Ada. Suara apa itu? Ya, apa? Biasanya bunyinya seperti apa suara itu? Iya, jangan berbuat itu. Kenapa? Tadi ngomong apa? Lu nggak apa-apa yo. Kita belajar. Kenapa tadi? Iya, tuing. Nah itu kebanyakan nonton film dia. Pasti ada alarm. Tahu kata alarm ya? Ada peringatan. Itu semua orang. Nah ini yang luar biasa. Maka itu kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang itu sama. Katakan amin. Sama. Suara itu nggak cuma untuk yang Kristen, tidak. Untuk semua orang. Sejahat apa dia, sekejam apa dia, suara itu ada. Nah, kalau kita dalam hidup ini memperhatikan suara itu, ada nggak orang bisa jatuh dalam dosa? Tidak ada. Tidak ada. Ingat ya, ini hal yang sangat-sangat berbahaya. Di antara semua makanan dan minuman yang sangat merusak saraf-saraf otak kita, itu adalah alkohol. Ingat itu. Maka itu kalian yang tidak pernah menyentuh barang itu, jaga diri kalian pokoknya tidak. Nah, sesedikit apa kadar alkohol yang masuk ke tubuh orang, nggak ngerti kenapa ya, alkohol itu langsung naiknya ke otak, bukan ke tempat yang lain. Sepertinya setan itu tahu, begitu alkohol masuk ke tubuh orang, dia langsung ke otak, tidak ke lain-lain. Walaupun dia masuknya ke lambung, yang diserang adalah saraf otak dulu. Dan begitu alkohol itu masuk ke otak orang, maka saat itu juga sekian persen saraf-saraf otaknya itu langsung rusak. Maka itu kalau orang itu sudah terbiasa mengkonsumsi, tidak mungkin orang itu bisa maju. Nah, di semua perusahaan di dunia ini, termasuk Indonesia, kantor-kantor apa, kenapa ada tes kesehatan, apalagi di Papua,
Maka tes yang pertama, tes alkohol itu. Karena kalau orang sudah mengkonsumsi alkohol, dia tidak mungkin bisa pintar lagi. Kalau sudah terganggu, maka itu jaga diri kalian. Setuju? Lihat sudah banyak, khususnya kalian anak-anak Papua, jaga diri kalian. Sudah terlalu banyak yang rusak. Coba anak-anak muda cari datanya, berapa persen di antara anak-anak remaja, anak-anak muda Papua ini yang sudah mengkonsumsi alkohol. Coba tanya, cari persentasinya. Mengerikan sekali. Nah, inilah tugas gereja. Amin. Tugas kalian, anak-anak muda, untuk mencari, menyelamatkan, menolong mereka. Sampaikan ini kepada semua orang. Alkohol itu larinya langsung ke otak, tidak ke tempat lain. Maka itu kalau orang minum alkohol, maaf, dia nggak mungkin main ceret, itu nggak mungkin. Betul tidak? Tapi mabok. Nah, kalau mabok itu apa yang dirusak? Otaknya, sarafnya dirusak. Karena barang itu langsung ke situ. Nah, sampai hari ini nggak ada orang bisa tahu kenapa begitu alkohol masuk ke tubuh orang, itu langsung otak yang diserang duluan, bukan yang lain, bukan jantung, bukan liver, bukan apa. Itu yang pertama itu otak. Maka itu kalau orang sudah mengkonsumsi itu bahaya sekali. Jadi kalian jangan sekali-kali, setuju? Begitu ada godaan, kalian tolak. Seharusnya orang itu mengerti. Oke, kita lanjut lagi. Ayat yang ke-7 sekarang. Jadi saya tegur toh, mengapa hatimu panas, mukamu muram? Nah, ini belum dosa, belum, baru muncul di hati. Ya, keinginan-keinginan yang muncul di hidup kita, keinginan dosa itu belum berbentuk dosa, itu baru permulaan. Ayat 7 lihat. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, ini lawannya. Begitu godaan dosa itu datang, maka kita harus mencari sesuatu yang kebalikan dengan itu. Contoh, waktu godaan percabulan muncul di hidup kita, langsung cari yang baik. Kebalikannya itu apa? Arahkan diri kita, mikirkan hal-hal yang lain. Pokoknya semua godaan dosa yang masuk dalam hidup kita, kita harus mengalihkan ke hal yang lain. Lagi sekali ayat 7 bagian permulaan ini bagus. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, jadi artinya walaupun hati lagi panas, muka lagi muram. Ayo, siapa bisa gambarkan? Yang gini wajahnya kayak apa? Hati lagi panas, muka lagi muram. Wah, itu lebih jelek daripada kodok yang paling jelek. Muka kayak begitu itu. Betul tidak? Tapi ini bisa berubah. Kalau apa dikatakan? Jika engkau berbuat baik. Jadi cari sesuatu yang bisa kita buat sebagai kebaikan. Ya, cari sesuatu, pasti kita bisa menemukan untuk kita berbuat baik. Contohnya nolong orang, nolong teman kita yang punya masalah. Nah, itu cara kita melarikan diri dari dosa. Terus masih ayat 7. Tetapi, nah ini dia. Jika engkau bagaimana? Tidak berbuat baik. Siapa yang ngintip? Dosa. Sudah apa? Mengintip di mana? Di depan pintu. Pintu apa ini? Pintu hati. Dia sudah ngintip. Nah, kalau kita melihat Papa di surga berkata dosa sudah ngintip, berarti dia sudah masuk atau belum? Belum. Dia masih cari celah. Siapa buka pintu dia cepat masuk. Maka itu saya katakan tadi bahwa semua keinginan yang timbul dalam hati kita, sekalipun itu keinginan dosa, dia belum dosa karena kita belum menyetujui. Ingat itu, dia akan jadi dosa kalau kita buka pintu. Nah, sampai di sini, kalau Kain mendengarkan suara Tuhan menuruti waktu itu, dia sempat jatuh dalam dosa tidak? Tidak. Kalau dia mau dengar, tapi dia nggak mau. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Nah, ini sangat menggoda. Ayo baca bareng-bareng kalimat terakhirnya. 1, 2, 3. Tetapi engkau harus yang kuatnya baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Harus berkuasa atasnya. Atas apa itu? Atas dosa itu. Harus berkuasa. Kalau kita hidup menggunakan hukum ini,
percayalah nggak akan ada dosa dalam kehidupan kita. Maka itu saya ingin ya dalam ibadah pemuda ini yang kalian diskusikan, yang kalian bicarakan tuh hal-hal yang sehari-hari hidup. Jangan diskusikan masalah surga neraka, masalah doktrin, itu bukan bagian kalian. Itu malah pusing nanti. Diskusikan hal sehari-hari dalam hidup yang kalian temukan tiap hari dalam hidup kita. Itu yang lebih penting. Diskusi masalah-masalah apa ya, tantangan-tantangan dalam hidup itu jauh lebih baik, supaya anak-anak muda yang datang itu nggak merasa bosan. Ya, yang sehari-hari aja, yang fakta dihadapi, nggak usah takut. Karena dengan itu teman-teman yang lain akan tertarik. Karena sesungguhnya semua manusia, dengar ya, sesungguhnya semua manusia, apalagi anak-anak muda, itu sudah muak dengan namanya agama. Itu sudah muak. Maka itu jangan bahas masalah aturan-aturan agama ini, nggak usah. Yang penting hidup sehari-hari aja. Bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada ini. Ayat 8, lihat ini. Sederhana sekali. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Nah, berarti dengan sikap ini Kain menolak, melawan Tuhan atau menuruti kehendak tuannya? Melawan. Dia lari terus merencanakan kejahatan karena dia benci. Nah, di situ pembunuhan terjadi. Maka itu dalam hidup ini penting sekali kita memperhatikan tantangan-tantangan yang ada dalam hidup kita. Oke? Kita buka sekarang Kolose pasal yang ketiga. Kitab Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga. Udah? Mulai ayat yang kelima. Judulnya apa di situ? Manusia baru. Ya, Kolose 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah, apa saja yang disebut duniawi itu? Ayo kita baca satu-satu. Satu apa? Yaitu percabulan. Kedua apa? Kenajisan. Tiga apa? Hawa nafsu. Nah, ini semuanya bicara tentang seks yang salah. Kenajisan, percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Ya. Ingat, pakai kata matikanlah. Terus nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Oke? Semuanya itu mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Oke? Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Saya stop dulu. Nah, perhatikan mengapa Paulus menggunakan kata kerja matikanlah di dalam diri kita, yang tadi kita sudah sebut. Tapi ayat yang ke-8, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu apa? 1, marah. 2 apa? Geram. 3 apa? Kejahatan. 4 apa? Fitnah. 5 apa? Kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Apa bedanya antara matikan dan buang? Ya, kenapa bisa beda? Ya, kita akan lihat apa bedanya matikan dan buang. Ya, untuk kita bisa membedakan hal ini, kita kagum kepada hikmat yang Roh Kudus berikan buat Paulus, sehingga kita sekarang bisa mengenal dan tahu bagaimana cara kita menjalankan hidup kita sebagai anak-anak Bapa di surga. Kita harus tahu bahwa sekalipun Tuhan itu Maha Kuasa, ya ini hal yang hebat. Kita tahu sekalipun Tuhan kita itu dahsyat Maha Kuasa, tapi aneh, untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi, Dia tetap memerlukan kita manusia ini. Itu yang sangat kagum. Aneh sekali. Kenapa Dia Maha Kuasa tidak mengerjakan apa-apa dengan dirinya sendiri, tapi Dia perlu kita? Ada? Aneh bukan? Dia itu Maha Kuasa, tapi kenapa Dia tetap perlu kita manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya? Maka itu kita tidak bisa doa dengan doa gini, Tuhan selamatkan teman saya, Tuhan tolong tetangga saya itu.
Nah, itu doa yang sangat salah. Sebab untuk menolong teman-teman kita, saudara kita itu bukan Tuhan lagi, tapi kita harus bergerak. Ya, kita harus bergerak. Siapa yang sering dengar orang doa begini? Saya itu paling gak suka kalau ada orang doa, kenapa hanya waktu makan ingat fakir miskin, janda anak yatim? Kenapa pasti pas makan doa itu? Saya enek kalau ada orang doa seperti itu. Ngerti maksudnya? Dan sudah begitu salah lagi doanya. Tuhan berkati fakir miskin, janda anak yatim, seperti Tuhan berkati kami, itu doa yang salah. Loh, salahnya di mana? Di surga itu nggak ada beras, nggak ada papeda, nggak ada betatas, nggak ada kepala ikan. Adanya di mana? Di bumi, di rumahmu adanya. Betul? Jadi doanya harus begini. Tuhan, ketemukan saya dengan orang-orang susah itu. Saya akan berkati dia. Harusnya begitu. Kalau Tuhan memberkati kami dengan makanan hari ini, kami pun akan jadi berkat untuk memberkati orang-orang yang lain itu. Nah, jadi harus begitu doanya. Ingat tadi waktu mulai saya doa apa untuk generasimu? Bukan Tuhan selamatkan anak-anak muda Papua. Salah. Kita harus bergerak untuk menyelamatkan mereka. Kalau kalian punya teman-teman kalian punya teman dan tahu hidup mereka lagi kacau, kita harus bergerak untuk membawa mereka dalam kebenaran. Jadi nggak nyuruh Tuhan lagi. Banyak gereja yang salah berdoa tapi nggak pernah tahu kalau itu salah. Doanya suka merintah Tuhan. Terus kita santai-santai saja, tidak mengerjakan apa-apa. Dan kehendak Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita sungguh-sungguh hidup kerjasama dengan Tuhan. Ya, siap untuk itu? Ya. Jadi jangan cuma pintar doa hanya merintah Tuhan. Jadi tahu ya caranya, kalau kita berdoa harus sungguh-sungguh, kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oke? Kita kembali ke Kolose 3 tadi. Nah, kita akan temukan perbedaan dua kata ini. Matikanlah di ayat 5 dan buanglah di ayat 8. Nah, ini caranya kalau kita belajar Alkitab, jangan cuma baca amin, sudah begitu. Jangan. Baca, minta Roh Kudus tunjukkan. Seperti anak kecil. Anak kecil itu apa-apa mesti tanya, kenapa begitu, kenapa begitu. Nah, karena saya menggunakan logika anak-anak di dalam belajar firman Tuhan ini, maka ketemu hal seperti ini. Mengapa dibedakan antara matikan dan buanglah? Kenapa percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan itu suruh matikan, tapi kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor itu suruh buang? Nah, saya cari di dalam berapa tafsiran Alkitab, enggak ketemu jawaban yang pas. Ternyata kembali pakai logika anak-anak baru ketemu. Udah lagi sekali, Kolose 3 ayat 5 sampai yang ke-8. Oke? Ayo kita pakai logika anak-anak dalam hal ini. Kenapa harus matikan yang itu? Kenapa harus buang daftar-daftar itu? Ya, satu kali waktu saya lagi merenung, sungguh dengan mengerti Alkitab dengan logika anak-anak itu gampang sekali. Nah, sekarang ilustrasinya. Roh Kudus selalu memberikan ilustrasi untuk firman itu. Maka itu, maaf saya ngomong, kenapa orang-orang sekolah teologi itu kebanyakan susah kalau menerangkan Alkitab? Karena kepintaran. Kenapa? Kata teologi itu artinya dua kata. Ini dalam bahasa Yunani. Theo itu Tuhan, logi itu logika. Nah, kata itu saja sudah salah. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa dilogikakan. Amen. Maka itu saya harap kalian anak-anak muda tidak ada yang punya cita-cita sekolah teologi. Awas. Karena belajar teologi maka semua harus pakai logika. Padahal Ibrani 11 mengatakan semua harus pakai iman. Tuhan kita itu nggak bisa dilogikakan. Ayo jangan belakang, jangan ribut. Tuhan itu nggak bisa dilogikakan. Apalagi pakai perasaan tidak bisa. Hanya pakai iman. Nah, jadi kata teologi itu sudah salah. Karena itu ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa dipelajari? Dia bukan fisika, dia bukan kimia, dia bukan ekonomi. Dia nggak bisa dipelajari. Tuhan kita nggak bisa masuk logika. Itu harus diterima dengan iman. Nah, logika anak-anak itu
Ternyata cara berpikir anak-anak itu yang membuat firman Tuhan jadi gampang. Nah, contoh lihat di ruangan ini. Sekaya-kayanya seseorang, kaya raya, kalau di satu ruangan lagi dipakai malam hari, lalu orang semua akan keluar dari ruangan itu, maka walaupun orang kaya itu menggunakan kalimat matikan lampunya atau buanglah lampunya. Masa kalau kaya gimana? Mati, buang no, beli lagi besok. Wih, keren. Ayo matikan atau buang? Matikan. Enggak sampai ke ya suaranya. Ya makanya enggak usah. Dengar tuh belakang. Kalau enggak dengar saya bawa ke dokter kuping. Matikan sini itu. Nah itu matikan tuh bukan dibuang. Oke. Jadi lampu-lampu ini nanti dimatikan atau dibuang? Matikan. Kenapa dimatikan? Nah, karena masih dipakai. Nah, itu logika yang pertama muncul. Saya kaget. Jadi yang matikan itu masih bisa dipakai. Loh, kok tertawa? Coba lihat sekarang. Yang suruh matikan apa? Ayo. Ayat 5, cepat. Yang suruh matikan apa? 1, percabulan. 2, kenajisan. 3, hawa nafsu. 4, nafsu jahat. Dan juga keserakan. Nah, coba. Kan saya bingung, kenapa dimatikan? Ini logika anak-anak. Berarti bisa dipakai lagi bukan? Oi, Roh Kudus itu luar biasa. Ya kenapa tertawa? Dengar ya. Percabulan, kenajisan hawa nafsu itu sebetulnya bukan dosa. Sebab ini adalah seks. Betul? Kenapa harus dimatikan? Karena ini bisa dipakai kalau sudah menikah. Betul? Nah, di sini setan tuh kurang ajar nipu. Bagi yang belum menikah, ini nggak boleh dipakai. Betul tidak? Kerusakan sudah terjadi banyak. Siapa ingat Pugo tuh pernah kebaktian di sini nggak? SMP anak panah? Pernah ya? Oke. Minggu ini dia jadi terkenal di Surabaya. Kenapa? Minggu yang lalu waktu itu saya di Medan. Dia telepon saya, dia nangis. Kenapa kamu nangis? Saya dapat tugas untuk menulis dalam sebuah karangan di pertemuan sekian banyak antara 20-an SMA se-Surabaya. Kenapa kita harus nangis? Saya disuruh nulis tentang kasih sayang seorang ibu. Saya suruh gambarkan. Kan Papa tahu, saya nggak tahu ibu saya siapa. Bapak saya juga saya nggak tahu siapa. Saya bilang, ini kesempatan yang bagus. Kesempatan apa? Wah, dia marah betul. Saya kalau ketemu mereka saya akan bunuh. Kenapa orang tua saya buang saya? Jadi anak ini memang dibuang. Jadi sejak dia lahir, jadi dia itu cuma ditaruh di depan panti asuhan di Surabaya. Namanya Panti Asuhan Matahari Terbit. Jadi pagi-pagi bangun kaget mereka, ada bayi dalam kardus. Itu. Nah, akhirnya saya ketemu dia, terus saya bawa ke Nabire, lulus SMP, waktu saya hancur-hancuran, saya bilang, Bugo, kalau kamu berkata jujur, takkan siapa kamu. Kalau perlu mereka suruh cari data, sebab panti asuhan itu masih ada di mana kamu dibesarkan. Akhirnya dia nurut apa yang saya katakan. Dia ngomong, ketika saya dapat tugas ini, saya berat, tapi saya mau ngomong, inilah saya. Wow, semua guru-guru dari sekian banyak SMA, 17-19 SMA yang kumpul. Sejak hari itu dia diwawancara banyak oleh wartawan. Saya anjurkan begini, satu yang kamu tekankan kepada generasimu, jauhkan free sex. Korban sudah banyak. Saya salah satu korbannya. Kamu ngomong, saya salah satu korban free sex. Saya nggak tahu orang tua saya buat apa waktu itu, tapi sehingga saya ada. Tadi malam dia masih telepon saya, Pak, saya dipanggil lagi ke sana. Pak, saya dipanggil lagi ke sana. Pergi, saya bilang gitu. Kamu cerita, tunjukkan kepada dunia bahwa tidak semua anak yang terbuang kayak kamu itu pasti rusak. Tunjukkan pada dunia. Ngerti nggak? Sekarang dia jadi terkenal betul. Maka itu tolong generasimu yang terbuang seperti itu. Jadi anak ini nggak tahu, dia anak siapa nggak tahu. Saya sudah datang ke panti asuhannya untuk tanya, nggak tahu Pak. Karena dia cuma ditaruh kita di depan pintu. Bayangin, nggak ada tanda apa-apa, nggak ada surat, nggak ada apa-apa. Nah akhirnya dia berkata, ternyata Papa betul. Memang betul, saya bilang begitu. Saya sekarang tahu. Saya mau beri contoh, saya mau bicara pada teman-teman saya SMA. Jangan ada free sex. Korbannya sudah banyak. Maka itu jaga diri kalian. Jadi nafsu, apalagi tadi dia, percabulan, kenajisan hawa nafsu itu hanya untuk yang sudah menikah.
Maka itu kalau itu muncul dalam diri kalian sebagai anak remaja, anak muda, suruh apa? Matikan. Tahu caranya? Ya alihkan perhatian, cari yang baik. Jadi masih bisa digunakan. Terus yang berikut, nafsu jahat dan juga keserakan. Nah saya tanya pada Bapak di surga, nah kalau nafsu jahat dan keserakan untuk apa? Suruh matikan. Bapak jawabnya lucu sekali, saya sampai tertawa. Nafsu jahat itu sebetulnya nafsu makan. Keserakan itu juga sama, kerakusan. Kan jelek kalau dengar kata itu. Tapi kenapa suruh matikan? Hei, kok tertawa lagi kamu? Kenapa? Wah luar biasa. Hei, dengar ini tuh. Kalau manusia nggak punya nafsu seks, lucu nggak? Binatang aja punya. Oke, tapi harus apa tadi? Jangan lupa matikan. Kalau perlu dipakai. Contohnya lampu ini. Kalau siang bolong jangan menyalakan lampu, goblok gitu loh. Ngerti kata itu? Ngerti nggak kata tadi itu? Apa? Tidak tepat waktu. Nggak jelas tidak tepat waktu. Ya oke, hampir betul. Kenapa? Kalau siang jangan nyalakan lampu. Saya berkata goblok kata terakhirnya. Bukan salah itu. Seks mahal, bukan. Kan kita lagi bicara tentang seks. Jadi kalau kamu masih kecil-kecil, nafsu seksmu muncul, belum waktunya goblok, itu loh maksudnya. Nggak ngerti diajak ngomong. Ya enggak. Jadi kalau belum, awas itu. Mereka yang pengen kawin, pegang hidungmu dulu. Hidung masih ingusan begitu, mau kawin. Hei. Belajar dari burung. Ingat ya, dengarkan baik-baik ini. Tuhan Yesus berkata, belajarlah dari burung. Kenapa belajar dari burung? Ayo siapa ngerti? Burung itu tidak akan kawin, lalu betinanya bertelur sebelum dia buat sarang. Pakai celana belum betul aja saya minta kawin. Nggak tahu malu itu. Belajar dari burung. Burung itu luar biasa. Mereka nggak sekolahan, tapi lebih pintar dari kita. Maka itu yang kecil-kecil minta kawin, awas. Beli jendela satu aja belum bisa mau kawin. Kenapa? Ya enggak, beli jendela satu aja belum bisa. Burung itu luar biasa. Begitu sarangnya jadi dia baru kawin, betul tidak? Nah, masa kita kalah dengan burung? Maka itu cewek-cewek jangan goblok kamu. Walaupun cowok itu cakep kayak apa, tapi kalau belum punya rumah, tendang aja dia pergi. Buat rumah dulu, baru mikir gitu. Awas kamu digodain oleh cowok-cowok goblok itu tadi. Iya nak, kalau mau pacaran tanya, rumahmu di mana? Oh sama orang tuaku. Smoker. Tolak, belum punya rumah ngajak pacaran, apaan itu? Oke, jadi kalau siang jangan nyalakan lampu, artinya belum waktunya. Oke, nah sekarang nafsu jahat dan keserakan, kenapa itu penting? Oke, siapa para dengar kata asing obsesi? Apa kata lain obsesi? Apa? Ambisi, keinginan. Iya, ambisi. Itu masih bahasa asing lagi. Obsesi. Ya, kalau kita dengar kata itu kedengarannya negatif, padahal tidak. Obsesi itu sebuah kekuatan untuk memiliki atau mendapat sesuatu, tapi dorongannya kuat sekali. Nah, itulah keserakan. Ambisi sama. Wah, punya yang tinggi. Itu bisa dipakai, betul? Kalau kita sebagai gereja tidak punya keserakan mencari jiwa-jiwa, kita jadi jahat. Nah, betul tidak? Maka itu banyak gereja malas tidak mau menginjil karena nggak punya keserakan untuk mencari jiwa-jiwa itu. Maka itu gereja jadi malas. Nafsu jahat juga. Dengar kata jahat memang jahat, tapi kalau nafsu itu dipakai untuk yang benar, banyak hal-hal besar bisa terjadi. Orang-orang sukses di dunia ini karena punya obsesi dan ambisi. Kalau mereka nggak punya obsesi, nggak punya ambisi, mereka nggak akan jadi orang sukses. Maka itu orang yang loyo-loyo semangatnya nggak akan maju dalam hidupnya. Karena nggak punya obsesi, nggak punya keserakan, nggak punya ambisi. Jadi itu bagus. Cuma harus tahu waktunya.
Pakainya kapan? Nafsu jahat itu sebetulnya nafsu makan. Nafsu makan itu baik. Karena kalau orang nggak punya nafsu makan, itu mesti ke dokter, disuntik lagi supaya dia sehat. Nah, tapi tahu waktunya, jangan sehari makan 15 kali. Wah. Itu sih bukan nafsu lagi, gelojo betul itu. Jadi semua ini masih bisa dipakai lagi. Harus tahu waktunya. Nah, sekarang kita lihat ayat 8. Tetapi sekarang apa? Buanglah semuanya ini. Apa saja? Marah, geram, kejahatan, terus fitnah, kata-kata kotor. Memang ini nggak bisa dipakai, buang saja. Apa untungnya orang marah? Apa untungnya orang geram, kejahatan, kata-kata kotor, fitnah? Apa untungnya? Ini merusak semua. Jadi sekarang kita tahu ya, kalau muncul nafsu seks dalam diri kita, bagi yang belum menikah kalian, ucapkan syukur. Begitu keinginan itu muncul, berteriaklah, Tuhan Yesus, terima kasih, aku normal. Kok nggak amin? Lah betul, itu normal namanya. Kalau kamu nggak punya itu malah nggak normal, kamu jadi patung. Cuma apa? Hanya apa tadi? Tahu waktunya. Tapi wah, godaan itu begitu kuat, mengganggu muncul. Waduh pikiran ini. Nah, alihkan. Ingat tadi itu kejadian 4. Berbuatlah baik. Mulai cari orang-orang susah yang perlu kalian tolong. Sungguh orang itu akan mengalami pertolongan yang luar biasa. Saya lupa siapa nama dokter itu, tapi terkenal. Ini seorang psikolog ahli jiwa yang buka praktek. Dia caranya terapinya sangat bagus. Nggak pakai obat, nggak pakai diagnosa macam-macam. Ya, kalau ada orang sakit jiwa datang atau gangguan jiwanya, dia menggunakan salah satu pegawainya. Namanya Bu Ratna. Nah, Bu Ratna ini seorang janda yang secara keadaan sangat hancur hidupnya. Hari itu datang seorang ibu kaya ke tempat prakteknya. Dia ngeluh, nggak bisa tidur, dia stres, dia sakit hati, dia benci pada suaminya, dia nyalakan menantunya. Wah, sundal, padahal dia kaya raya. Itu sebulan bisa berapa kali keluar negeri karena bisnisnya. Lalu dengan gampang dokter jiwa ini, ibu tunggu sebentar, saya kenalkan seorang ibu yang sebaya dengan ibu. Dia lebih hebat dari saya. Ya terus terang si orang kaya nggak kecewa. Saya datang ke sini ketemu dokter kok kesuruh ketemu ibu lain. Coba dengarkan dulu. Ibu Ratna dipanggil. Nah, Ibu Ratna ini cuma pegawai kebersihan di praktek dokter itu. Jadi nyapu, ngepel, membersihkan debu-debu di jendela, meja, di WC para pasien itu. Maka Bu Ratna datang sederhana sekali. Duduk bertiga bersama dokter di ruang praktek. Terus dia cerita. Berapa waktu yang lalu suami saya itu meninggal. Sakit kami gak bisa ngobatin karena kami miskin. 3 bulan kemudian anak kami satu-satunya meninggal kecelakaan lalu lintas. Di situ saya sempat hancur. Untuk apa saya hidup? Sudah miskin, suami meninggal, anak satu-satunya meninggal juga. Untuk apa saya hidup? Tidak tahu bagaimana saya mulai melihat tetangga-tetangga saya yang sama-sama miskin itu. Nah, saya mulai belajar untuk menghibur mereka. Sebab mereka tahu betapa saya sedih dalam hidup ini. Suami meninggal, anak meninggal, saya gak punya apa-apa. Dia Kristen. Saya ajak mereka doa, saya ngomong tentang kasih. Ternyata mereka senang. Nah, sampai suatu hari saya kerja di dokter ini, dan ternyata banyak orang kaya yang gak sebahagia saya. Nah, ternyata untuk bisa hidup ini berarti cari orang susah. Buatlah sesuatu untuk orang susah itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Orang kaya ini sembuh tanpa makan obat. Karena dia suka ikut Bu Ratna ke keluarga-keluarga yang miskin dan yang susah. Dan kesaksian itu dia ceritakan ke banyak orang. Gak perlu berobat, ke dokter bayar mahal-mahal, gak perlu makan obat. Karena kalian tahu bukan, kalau orang itu stres, tekanan jiwa, harus makan obat penenang. Betul? Dan obat penenang itu seperti candu, akan terikat, susah lepas. Nah, itulah caranya. Maka itu kalau godaan seks datang, ingat, selalu munculnya waktu sedang nganggur atau sendirian. Coba jawab, ya atau tidak? Dosa itu selalu muncul ketika kita sedang nganggur dan sendirian. Betul? Maka itu kejadian 4 tadi itu. Kalau kamu berbuat baik, maka dosa itu pergi. Hatimu gak panas, mukamu tidak muram. Sibukkan diri. Terus begitu. Maka kalau kita buat itu,
wah hidup ini sungguh-sungguh menyenangkan. Kamis sore saya beli buku karena berapa guru sekolah titip saya di Makassar. Saya minta tolong diantar oleh salah satu anak saya ke toko buku itu. Nah, yang melayani saya namanya Jerman, ya, dia orang Bugis. Totoro Gurus bicara sesuatu kepada saya. Nah, waktu dia bungkus buku-buku itu saya bilang, tolong ya, saya minta namamu dan nomor teleponmu. Dia tanya, untuk apa Pak? Nggak bisa ngomong sekarang. Ya, saya akan telepon kamu nanti. Nah, tapi ternyata saya sibuk. Terus malamnya, tengah malam saya ke bandara untuk pulang ke Nabire. Nah, kemarin pagi tiba di Nabire. Kemarin sore tiba di Nabire. Nah, sore itu saya SMS dia. Saya kenalkan, nama saya Pendeta Daniel. Dan kapan saya bisa telepon kamu? Ya, jam 10 sana dia pulang kerja. Lalu telepon sini jam 11 lewat. Hari ini sudah 4 kali dia SMS saya. Untuk menceritakan bahwa baru kali ini saya tahu arti hidup saya. Orang Islam. Saya nggak ngomong agama, saya nggak ngomong Tuhan. Dia tahu saya pendeta. Nah, kenapa saya cerita ini? Ternyata saudara sungguh ada satu kesukaan yang luar biasa dalam hidup ini. Kalau kita bisa memberkati orang, katakan amin. Itu hal yang sangat luar biasa. Maka itu ingat, dosa selalu datang waktu kita lagi apa? Menganggur dan sendiri. Carilah kesibukan untuk buat kebaikan, buat apa saja. Jangan biarkan itu. Ingat kapan Daud jatuh dalam dosa percabulan? Ya, kita lihat ya contoh itu 2 Samuel 11. Jadi ulang lagi, apa yang harus dimatikan tadi? Percabulan. Ayo, masa lupa. Hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Ya, harus dimatikan karena masih bisa dipakai. Yang suruh buang apa? marah, Ya. kejahatan, Nah, itu fitnah, betul. Buang semua itu, nggak ada gunanya. Oke, siapa mau kemana? wah, Jangan lama-lama, cepat. Ayo. Udah. 2 Samuel 11 mulai 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud bagaimana? Sendiri di, ayo baca. Tinggal di Yerusalem. Sendiri yang baik. Lagi santai, lagi nganggur. Yang lain perang. Maka itu sebagai orang-orang muda hati-hati. Nganggur dan sendiri itu bahaya sekali dalam hidup ini. Jangan biarkan dosa itu masuk. Dosa itu ngintip di depan pintu. Ya, nanti di rumah renungkan lagi kejadian 4 tadi itu. Ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Jadi tidur siangnya, istirahat dia bangun. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Nah, Roh Kudus ngajar saya begini. Orang mandi dosa atau tidak? Tidak, mau jamnya mandi kok. Yang dosa siapa? Yang goblok siapa? Yang ngelihat. Iya toh, yang ngelihat. Nah, inilah permulaan dosa itu datang. Jadi Raja Daud nafsunya timbul. Harusnya dia kuasai dan dia taklukkan. Kalau dia begitu muncul keinginan itu, langsung berangkat ke medan perang, dia jatuh dalam dosa tidak? Tidak. Nah, dia nggak mau buat sesuatu. Terus nanti baca ya, dia akhirnya merencanakan yang jahat. Dia suruh orang panggil semuanya bertanya siapa perempuan itu. Wah, dia kaget. Ternyata perempuan itu adalah istri dari salah seorang prajuritnya yang paling baik, namanya Uria. Nah, ketika Daud tahu itu istri Uria, harusnya dia tuh nyesal. Ternyata memang dia nyesal. Cuma nyesalnya, kenapa ini istri Uria? Tahu arti nyesal itu? Karena dia hormat betul pada Uria, tapi jahat dia. Setan sudah masuk. Dia membuat rencana suruh Uria maju paling depan, jawabnya di belakang supaya mati duluan. Jahat sekali, bayangkan. Maka itu hati-hati ya. Kalau dosa nggak segera kita kalahkan, dia akan berkembang terus di pikiran kita. Nah, kita belajar dari Yusuf. Waktu dia disakiti oleh kakak-kakaknya, dibuang ke dalam sumur, dijual jadi budak. Kalau Yusuf pikirannya dikembangkan seperti Raja Daud, kira-kira Yusuf akan buat apa? Tahu kata mengembangkan pikiran, tahu nggak ini? Tahu ya? Maka itu ketika kalian disodori sesuatu oleh teman, entah itu rokok, entah itu alkohol atau pornografi, disitulah kalian akan mengembangkan pikiran ke arah mana
pikiran itu dikembangkan. Ingat ya, tidak ada dosa yang apa tadi? Yang tiba-tiba. Semua dosa, Eki lagi apa? Ya, semua dosa bagaimana? Ayo, semua dosa bagaimana? Ada pendahuluannya, tidak ada yang tiba-tiba. Nah, kita lihat contoh Daud, apa pendahuluannya tadi? Dia lagi nganggur dan sendiri, lihat orang mandi. Kalau dia stop di situ dan alihkan perhatian, berbuat baik, dia nggak akan jatuh dalam dosa. Nah, saya tanya Yusuf, waktu dia disakiti oleh kakak-kakaknya, dibuang dalam sumur, dijual jadi budak. Kalau dia mengembangkan pikirannya seperti Daud mengembangkan pikirannya, kira-kira bagaimana? Ayo cepat. Kira-kira Yusuf bagaimana kalau dia mengembangkan pikirannya? Apa? Iya, berbuat dosa bagaimana? Betul, pasti kan berbuat dosa. Kira-kira bagaimana dosanya kalau dia mengembangkan pikirannya? Iya, dia akan apa? Balas. Terus serang kakak-kakaknya. Apalagi dia nggak bisa nyerang karena dibuang sumur kok. Iya, membalas bagaimana? Dia dibuang dalam sumur. Balas dendam. Iya, dia akan maki-maki. Dia akan merencanakan yang jahat. Dia bilang, awas nanti ya kalau aku keluar dari sumur ini. Tapi dia nggak mengembangkan pikirannya. Betul. Begitu pula ketika istri Potifar memfitnah dia, aku mau diperkosa. Wah, itu kejam sekali. Langsung dia masuk penjara. Nah, kalau Yusuf mengembangkan pikirannya tentang istri Potifar itu, dia kira-kira buat apa? Iya, dia merencanakan yang jahat. Maka itu hati-hati dalam mengembangkan pikiran. Jadi ketika semua itu muncul, itu belum dosa. Kapan menjadi dosa? Ayo, ketika kita menyetujuinya dan kita mulai melangkah ke hal berikut. Maka itu perhatikan baik-baik ya. Ingat, tidak ada dosa yang tiba-tiba. Tidak ada. Pasti ada pendahuluannya. Maka itu penting sekali kita menjaga diri kita. Jadi Daud merencanakan sesuatu yang jahat sekali. Dan itu sedih. Kenapa dia seperti itu? Maka dalam hidup ini kita akan jadi pemenang kalau kita semuanya bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, seperti yang Dia kehendaki. Bagian terakhir kita akan lihat betapa hebatnya Tuhan kita kalau kita mau taat kepada Dia di dalam segala hal itu. Kita buka surat 1 Timotius pasal yang keempat. Ada pesan Tuhan yang manis sekali. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Kalau semua anak-anak muda menggunakan hukum ini, hidupnya akan penuh sejahtera dan sukacita. 1 Timotius 4 ayat 12. Ayo kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang dalam 1, 2 tingkah lakumu, kasihmu 4, kesetiaanmu 4 dan kesucianmu. Kalau anak-anak muda hidup menggenapi ayat ini, maka anak muda akan dihormati orang, enggak direndahkan orang. Maaf, walaupun dia miskin, walaupun dia cuma lulus SD. Tapi kalau anak-anak muda mau jadi contoh dalam 5 area hidupnya, apa saja? Coba lihat lagi. 1 dalam apa? Perkataan. Nah ini dia, nomor 1 perkataan. Apa artinya menjadi contoh teladan dalam perkataan? Itu artinya kalau ngomong bagaimana? Apa? Sopan. Betul. Kalau ngomong? Iya. Jangan apa? Melantur. Apa lagi? Ayo, perkataan. Bagaimana cara kita menjadi contoh? Kalau kita dalam perkataan jadi teladan, maka orang-orang tua pun akan menghormati kalian, walaupun kalian miskin dan gak sekolah. Betul kalau saya ngomong ini? Ya, nah. Karena kalau orang itu sekolahnya tinggi, kedudukannya tinggi, tapi ngomongnya ngaco, ngomongnya kotor, ngomongnya kasar, maka orang pun gak akan respect, gak akan hormat pada. Yang kedua jadi contoh dalam hal apa? Tingkah laku. Ini bicara kelakuan. Ya, tingkah laku harus jadi contoh. Saya percaya semua kita ngerti akan hal ini. Yang ketiga apa? Kasihmu. Nah ini kembali perbuatan baik. Nyatakan kasih itu kepada semua orang di sekitar kita tanpa kita pilih kasih. Amin. Yang keempat, kesetiaan. Nah jangan terjemahkan kesetiaan itu dalam pelayanan. Tidak. Kata setia itu artinya tekun, ya.
Jangan suka pindah-pindah kerja. Baru 3 minggu pindah, sebulan pindah, nggak cocok lagi. Itu nggak setia namanya. Juga pacaran jangan ganti-ganti. Malu sama anjing nanti. Ganti-ganti pasangan terus, nggak setia. Kita tekun, ngerjakan apa-apa nggak gampang bosan dalam hidup. Nah kalau orang-orang tua melihat anak-anak muda seperti itu, lagi sekali walaupun miskin dan cuma lulus SD atau nggak lulus SD, akan dihormati betul-betul. Itu hal sangat luar biasa. Siapa masih ingat Kak Yesaya, adiknya Mas Joko, yang sekarang di Timika, luar biasa. Dia itu SD itu nggak lulus, tapi sekarang Tuhan pakai dia. Dia sekarang kelas bicaranya itu orang-orang Freeport, orang-orang yang punya gelar tinggi, master, doktor, hebat sekali. Padahal SD nggak lulus. Bagi yang tahu, ya saya sebelum dia pindah dari Nabire ke Timika, kita lihat bagaimana keadaannya. Sekarang luar biasa. Saya pernah ikut rapat bersama dia di antara orang-orang Freeport. Saya sendiri heran, hebat sekali nih anak. Padahal SD nggak lulus. Kenapa orang-orang Freeport bisa percaya dia? Ya karena hal-hal ini tadi. Maka orang nggak bisa merendahkan dia, orang nggak bisa meremehkan dia, karena jadi contoh. Maka itu bukan gelar, pendidikan dan kekayaan. Orang itu dihormati orang. Tapi apanya satu tadi? Perkataannya dijaga. 2 apanya? Tingkah lakunya. 3 apanya? Kasihnya. 4 apanya? Kesetiaannya. Dan 5 apanya? Kesucian hidupnya. Kalian anak-anak Papua secara khusus, tolong itu. Ketika generasi pertama kita yang dari TK itu ikut kita di Karangtumaritis waktu itu, ini terjadi 3 tahun yang lalu. Lalu mereka kuliah di Jogja dan di Salatiga. Kaget ketika pemilik kos, maaf ya ngomong ini, para pemilik kos di Jawa itu sangat sulit bisa menerima